Shalom semuanya, Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Brenda Victoria Agustika Tidago dari 11 PPLG 3 dari SMK Telkom Purwokerto. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan kasih karunia-Nya, kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan yang indah pada hari ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang sangat penting dan mendasar bagi fondasi iman Kristen kita, yaitu memahami makna kenaikan Yesus Kristus kita ke surga. Teman-teman, seringkali kita memperingati hari raya kenaikan Yesus Kristus hanya sebagai tanggal merah di kalender, atau sekedar ibadah rutin tahunan di gereja tanpa meresapi esensinya. Namun, apakah kita benar-benar mengerti apa arti penting peristiwa itu bagi kehidupan kita hari ini? Terutama bagi kita yang sedang duduk di bangku kelas 11 sebagai pelajar di SMK Telkom Purwokerto dan sebagai anak-anak Tuhan di era modern. Mari selama kurang lebih 20 menit ke depan kita akan mengupas tuntas, belajar bersama, dan merefleksikan makna mendalam di balik peristiwa luar biasa ini. Siapkan hati dan pikiran kita, mari kita mulai perjalanan iman kita hari ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk dapat memahami makna secara utuh, kita harus kembali melihat apa yang dicatat secara akurat di Alkitab mengenai kronologi peristiwa ini. Peristiwa kenaikan Yesus terjadi tepat 40 hari setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Selama kurun waktu 40 hari tersebut, Yesus tidak langsung meninggalkan dunia. Dia berulang kali menambahkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan secara nyata bahwa dia benar-benar hidup, sekaligus memberikan pengajaran intensif tentang kerajaan Allah. Mari kita buka dan ingat kembali Kitab Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Sebuah ayat yang menjadi pilar penugasan kita, yang berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan dicatat bahwa setelah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh murid-muridnya. Lalu awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap tajam ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Coba kita bayangkan berada di posisi para murid saat itu. Mereka mungkin merasa bingung, sedih, atau bahkan kembali merasa kehilangan setelah sebelumnya mengalami trauma penyalipan. Namun, pesan malaikat sangat tegas. Jangan hanya berdiri terpaku memandang langit. Ada sebuah mandat, sebuah tugas besar yang harus segera dikerjakan di atas bumi ini. Lalu, apa makna sesungguhnya dari peristiwa terangkatnya Yesus ke surga? Yang pertama, kenaikan Yesus berarti dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 2, Yesus sendiri secara eksplisit berjanji kepada kita, yang berbunyi, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ini adalah sebuah garansi atau jaminan keselamatan yang luar biasa. Kenaikan Yesus memberikan kita kepastian iman bahwa rumah masa depan kita yang sejati dan kekal adalah surga bersama Bapa. Kita tidak perlu cemas atau takut menghadapi misteri masa depan, karena Yesus sendiri yang mendahului kita untuk mempersiapkan tempat terbaik untuk kita. Dan makna yang kedua yaitu kenaikan Yesus membuka jalan bagi turunnya Roh Kudus. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa jika ia tidak pergi, Sang Penolong atau Roh Kudus itu tidak akan pernah datang. Ketika Yesus melayani di bumi dalam wujud fisik manusia, keberadaannya terbatas oleh ruang dan waktu. Beliau hanya bisa berada di satu tempat dalam satu waktu tertentu. Namun, melalui kenaikannya ke surga, dia mengutus Roh Kudus yang sifatnya tidak terbatas oleh dimensi fisik. Roh Kudus itulah yang hari ini berdiam di hati kita
di hati teman-teman yang senantiasa menghibur, menuntun kita pada kebenaran, dan menyuntikkan kekuatan supernatural saat kita merasa lelah menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Lalu pada makna yang ketiga adalah momen penobatannya sebagai raja di atas segala raja. Dengan naik ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dalam budaya kuno, duduk di sebelah kanan raja melambangkan posisi otoritas, kuasa, dan kedaulatan penuh. Artinya, Yesus berkuasa mutlak atas sejarah umat manusia, atas jalannya dunia, termasuk atas setiap detail dinamika kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa pemimpin hidup kita adalah sang raja otoritas, kita seharusnya melangkah dengan kepala tegak, penuh keberanian dan rasa percaya diri, bukan dengan ketakutan atau keputusasaan. Nah, teman-teman kelas 11 semuanya, khususnya kita anak-anak muda di SMK Telkom Purwokerto yang sangat akrab dengan dunia teknologi, coding, desain dan algoritma, atau kesibukan berbagai organisasi sekolah, apa sebetulnya korelasi langsung antara peristiwa sejarah ribuan tahun lalu ini dengan realitas kehidupan kita sebagai remaja Gen Z hari ini? Banyak dari kita berpikir bahwa menjadi saksi Tuhan itu berarti harus menjadi pengkhotbah di mimbar, memakai jas rapi, atau memegang mikrofon di dalam gereja. Padahal, bagi seorang pelajar, menjadi saksi Kristus berarti memancarkan karakter dan kasih Kristus di dalam keseharian kita di sekolah maupun di rumah. Dan di lingkungan SMK Telkom Purwokerto misalnya. Ketika kita memilih untuk berkomitmen jujur saat menempuh ujian dan menolak untuk menyontek, di sanalah kita sedang menjadi saksinya. Ketika kita dengan tegas menolak untuk ikut-ikutan melakukan tindakan bullying atau perundungan kepada sesama teman, baik secara verbal maupun non-verbal, kita sedang bersaksi tentang kasih Kristus yang merangkul semua orang. Begitu pula ketika kita belajar dengan tekun, memaksimalkan talenta kita di bidang pengembangan perangkat lunak atau PPLG, atau teknologi informasi untuk menciptakan program-program yang solusif, positif, dan membangun masyarakat, kita sedang memuliakan nama Tuhan yang bertata di surga. Memang, kadang sebagai remaja kita merasa sangat lelah, kita merasa stres dan tumpukan tugas di sekolah, bingung memikirkan masa depan, atau sedang kesepian di tengah keramaian. Namun, disinilah letak indahnya makna kenaikan itu. Kita punya Roh Kudus di dalam kita, dan kita dibiarkan berjalan sendirian. Ketika kamu merasa tidak kuat lagi menahan beban pelajaran atau masalah keluarga, lipatlah tanganmu, teduhkan hatimu, dan meminta kekuatan baru dari Roh Kudus yang selalu menyertaimu. Sebagai kesimpulan dari seluruh perenungan kita hari ini, kenaikan Yesus Kristus ke surga bukanlah sebuah titik akhir dari sebuah perpisahan, melainkan sebuah titik awal dari era yang baru. Ini adalah awal dari penugasan agung kita, awal dari penyertaan Roh Kudus yang dinamis, dan jaminan mutlak atas keselamatan kekal kita. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan cara hidup lama kita yang diwarnai kemalasan, keputusasaan, egoisme, atau kompromi-kompromi hal lain yang tidak benar. Mari kita hidup dengan pandangan yang senantiasa tertuju ke surga, namun dengan tangan dan kaki yang aktif bekerja, belajar, dan berdampak positif bagi bumi ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang berharga bagi Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman semuanya. Semoga video pembelajaran ini dapat menjadi berkah dan menumbuhkan iman kita bersama. Tetap semangat dalam belajar, terus asah talenta, jaga iman teguh kita, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. Kasih
Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau